menjelaskan tentang fenomenologi. Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu phainesis, artinya menunjukkan atau menampakkan dirinya sendiri. Term ini dipopulerkan oleh seorang filosof kebanyakan Jerman, Edmund Husserl, pada tahun 1859 sampai 1938. Namun sebelum Husserl mempublikasikannya, fenomenologi dengan tema bahasa Inggris, fenomenologi, telah digunakan oleh beberapa filosof. Immanuel Kant menggunakan kata fenomena untuk menunjukkan penampakan sesuatu dalam kesadaran, sedangkan fenomena adalah realitas atau dasein yang berada di luar kesadaran pengamat. Edmund Husserl, yang dikenal sebagai bapak fenomenologi, mengajukan konsep yang berbeda dengan pendahuluannya. Tugas utama fenomenologi menurut Husserl adalah menjalin keterkaitan manusia dengan realitas. Fenomenologi Husserl bertujuan untuk mencari yang esensial atau esensi eidos dari fenomena itu. Sebagai tujuan akhir dari fenomenologi Husserl adalah menyelidiki secara cermat semua lapisan guna melihat sifat dasar atau ego transendental dalam semua bentuk atau lapisan kemurnian. Menurut Monasir Mahmud mengutip pendapat Ellen Douglas bahwa lahirnya pendekatan fenomenologi terhadap studi agama sebagai reaksi atau dua metode pendekatan sebelumnya, yaitu pendekatan teologi normatif dan pendekatan reduksinisme. Pendekatan teologi menjadikan agama pengamat sebagai kategori peranggapan dalam pemandangan agama lain, yang tentu saja terjadi bias karena ukuran normatif agama pengamat, jadinya intumes menilai agama lain. Pendekatan reduksinisme menjadikan reduksi ontologis dari fenomena keagamaan dalam bentuk seperti fenomena sosial, ekonomi, politik, psikologis, dan sebagainya. Bentuk-bentuk fenomenologi agama. Fenomenologi dengan ilmu empirik, maka fenomenologi dibagi menjadi dua bagian, yaitu fenomenologi agama esensial dan fenomenologi agama konkret. Fenomena konkret mengkaji data-data keagamaan sebagai ekspresi keagamaan yang berwujud dalam sejarah, sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Fenomena esensial bersifat sinkronik, terlepas dari hukum ruang waktu atau spatio-temporal. Fenomenologi esensial mendeskripsikan pengalaman keagamaan dalam persentuhan manusia dengan yang maha mutlak. Sedangkan fenomenologi konkret bersifat diakokrit karena mengamati fenomena keagamaan termanifestasi dalam ruang waktu atau spatio-temporal. Terima kasih, dan selanjutnya akan disampaikan oleh Selanjutnya yaitu pendekatan sosiologi. Sosiologi yaitu suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan, serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Pendekatan ini akan menyoroti dari posisi manusia yang bawanya kepada perilaku, pola interaksi masyarakat, dan sebagainya. Jadi, sosiologi adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan, serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan ilmu ini, suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial, serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut. Pola mobilitas sosial masyarakat pada zaman hadis ini muncul yang sangat berbeda dengan pola mobilitas masyarakat pada zaman sekarang. Khususnya akses mobilitas kaum perempuan menjadi salah satu pendekatan yang akan digunakan dalam pemahaman atau upaya reinterpretasi hadis Nabi. Menurut salah satu seorang sosiolog mengatakan bahwa Nabi dari suatu agama sesungguhnya seseorang yang mengkritik dunia sosialnya dan menggunakan kebutuhan perubahan atau reformasi untuk mencegah malapetaka di masa mendatang. Ini memberi isyarat bahwa hadis-hadis yang disabdakan Nabi dimaksudkan untuk memajukan dan memberikan informasi yang baru pada masyarakat.
Karenanya, pemahamannya juga harus progresif dan akomodatif dengan kondisi sosiologi masyarakat kontemporer. Selanjutnya yaitu pendekatan komparatif. Pendekatan komparatif bisa diartikan sebagai kajian yang membandingkan antara satu objek dengan yang lainnya. Komparatif sebenarnya ditulis dengan comparative, berasal dari bahasa Latin comparatus, yang artinya kemampuan menggunakan metode untuk mengetahui persamaan atau perbedaan yang ditentukan dengan pengujian secara simultan dari dua hal atau lebih. Istilah komparatif disebut juga dengan istilah muqaranah yang artinya perbandingan. Perbandingan memiliki beberapa ciri. Yang pertama yaitu sesuatu yang dibandingkan atau original case. Yang kedua, memiliki pembanding. Yang ketiga, memiliki kesesuaian untuk diperbandingkan. Perbandingan memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu untuk mendapatkan alasan yang lebih kuat dari beberapa objek terhadap suatu masalah. Yang kedua, melihat segi-segi persamaan dari dua atau lebih objek yang belum diketahui sebelumnya. Yang ketiga, memiliki perbedaan. Yang keempat, memperluas nilai maupun informasi tentang sesuatu atau tentang objek. Dalam studi Islam, komparatisme dapat ditafsirkan sebagai suatu upaya yang penting dan tepat dalam melakukan penyelidikan dan bagian inti dari proses pembentukan, pengujian, dan penerapan generalisasi tentang agama. Perbandingan agama merupakan sebuah disiplin ilmu yang mengkaji asal-usul, struktur, dan ciri-ciri berbagai agama, dengan maksud untuk mendapatkan perbedaan dan persamaan yang terdapat di dalamnya. Sejauh mana hubungan antara suatu agama dengan yang lainnya dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.